Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan satu sama lain terhadap kebaikan dan juga takwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, di hari keempat dari bulan Ramadan kali ini kita berkumpul di sini untuk membahas bagaimana adab membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, agar kita tidak membaca Al-Qur'an hanya sekedar kejar target ataupun hanya sekedar membaca saja dan tidak ada pahalanya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan adab-adab membaca Al-Quran, ada satu pertanyaan. Sebegitu pentingkah adab sehingga adab ini selalu disebut-sebut di dalam setiap majelis ilmu, di dalam setiap kajian, dan juga disebutkan bahwasanya ulama-ulama begitu memperhatikan tentang yang namanya adab ini, sehingga seberapa pentingkah adab dalam ibadah kita sehari-hari. Maka bisa kita ambil satu contoh tentang betapa pentingnya adab ini. Contohnya, ada satu santri yang ingin memberikan hadiah kepada ustadznya. Contohnya Ustadz Amir ingin diberikan hadiah oleh seorang santrinya. Kemudian santrinya ini sudah menyiapkan makanan, hadiahnya berupa makanan kepada Ustadz Amir. Kemudian dia membawa hadiahnya menuju ruangan Ustadz Amir. Terus ketika sampai di ruangan Ustadz Amir, dia tanpa salam, tanpa mengotok pintunya dulu, dia langsung masukkan. Habis itu dia melempar makanannya ke Ustadz Amir. Kemudian bilang, "Ustadz, ini buat Ustadz." Dia padahal niatnya baik. Dia niatnya untuk memberikan hadiah. Udah makanan paling enak tuh diberi nama dia. Tapi apakah Ustadz Amir bakal nerima hadiah dia? Pasti tidak kan? Pasti nggak bakal diterima Ustadz Amir, malah digebuk tuh orang itu yang ngelempar itu. Begitu juga dengan ibadah. Jika kita tidak beradab dalam ibadah kita, tidak ada adabnya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian maka adab perlu diperhatikan. Adab membaca Al-Quran. Adab yang pertama, Allah memang memerintahkan kepada kita untuk membaca dengan firman-Nya, Iqra. Akan tetapi tidak sembarangan membaca yang Allah menyuruh kita. Allah menambahkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Yang dimaksudkan dengan di sini dengan menyebutkan nama Rabbmu, berarti adab pertama ketika kita membaca Al-Qur'an adalah niatkan lillahi ta'ala. Kita baca itu dengan nama Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar untuk pamer ataupun berbangga-bangga dengannya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu. Itu ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, adab yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena begitu pentingnya niat yang ikhlas ini, karena bisa jadi seseorang malah dimasukkan ke dalam neraka karena niat yang salah.
Contohnya ada satu orang, si A, dia baca Al-Quran, si B juga sama-sama baca Al-Quran, sama bagusnya bacaannya. Akan tetapi si A malah dia masuk surga karena bacaannya, dan si B malah masuk neraka karena bacaannya. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena si A yang tadi dia masuk surga karena dia membaca Al-Quran dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi si B malah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia membaca Al-Quran dengan niat yang salah. Dia niatkan bacaannya hanya untuk agar mendapat pujian dari manusia, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh khotib kita tadi siang. Siapa yang tahu adab bagi orang yang membaca tapi dengan niat yang salah? Ada yang tahu nggak? Yang tahu kasih hadiah dari Ustaz Amir. Siapa yang tahu? Adab bagi orang yang membaca tapi dengan niat dia ingin disebut sebagai qori. Siapa nama itu? Amir. Apa? Cepet. Apa? Kayu apa? Kayu bakar api neraka. Nah, nanti minta hadiahnya Ustaz Amir ya. Lihat. Amat. Nah, kita lanjutkan. Kemudian adab yang kedua, hendaklah ketika kita membaca Al-Quran maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mendengarkan bacaan kita. Karena Allah tuh suka mendengarkan bacaan orang yang bagus, sehingga termasuk adab ketika kita baca yang kita hadirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ngeliat kita, bukan hanya melihat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendengarkan bacaan kita. Allah mendengarkan apa yang kita baca, sehingga kita akan semakin semangat untuk membaca kalamullah, dan juga kita semakin giat untuk membaca, memperbagus bacaan kita. Ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, dianjurkan ketika membaca kita dalam kondisi suci dari hadas maupun yang lain-lainnya. Ingat, dianjurkan. Dan ingat, ada perbedaan antara membaca dengan hafalan dan memegang mushaf. Rasulullah SAW tidak pernah membaca dengan memegang mushaf, karena kita ketahui semua bahwasanya beliau adalah orang yang tidak bisa membaca maupun menulis. Maka dianjurkan ketika seorang membaca Al-Quran dia dalam kondisi suci, karena Nabi sangat suka berzikir menyebut nama Allah ala taharah, dalam kondisi suci. Maka usahakan tetap dalam kondisi suci ketika kita membaca walaupun tanpa mushaf. Tapi apabila kita membaca lewat mushaf atau pegang mushaf, maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya wajib bagi kita dalam keadaan kondisi suci kalau membaca Al-Quran dengan mushaf. La yamassul Quran illa tahir. Ini pendapat jumhur ulama, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Tapi ingat, yang disebut mushaf adalah lembaran yang isinya hanya Al-Quran saja, walaupun hanya satu lembar. Akan tetapi kalau satu lembar itu ada Al-Qur'annya, ada ayat Al-Qur'annya, ada tafsirnya, ada terjemahannya, maka dia bukan termasuk dari mushaf. Allahu a'lam. Kemudian adab yang keempat, dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Imam An-Nawawi berkata, keadaan ini adalah yang paling sempurna. Seorang qari yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, bersandar pada tempat tidur, atau dalam keadaan yang lain memang dibolehkan serta mendapatkan pahala. Tetapi kedudukannya di bawah yang pertama, yaitu menghadap kiblat tadi. Jadi yang menghadap kiblat ini lebih afdal daripada posisi-posisi lainnya. Ini adab yang keempat. Kemudian yang kelima, disyariatkan membaca isti'adzah sebelum memulai tilawah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Kita membaca sebelum memulai baca Al-Qur'an, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian
adab yang selanjutnya, adab yang keenam, yaitu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketujuh, membaca dengan tartil. Maksudnya adalah tidak terlalu cepat atau terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, dalam penjelasan tentang ayat ini, beliau mengatakan, perjelaslah bacaan Al-Quran apabila kamu membacanya dan perlahan-lahan dalam membacanya. Jadi kita ketika membaca Al-Quran tidak asal membacanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal qur'an. Nah, enggak boleh kayak gitu. Harus alif lam mim. Nah, pelan-pelan, perlahan-lahan. Kemudian adab yang ke-8, disunnahkan untuk membaca Al-Quran dengan memperbagus suara ataupun berirama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Tapi yang dimaksud di sini bukanlah Al-Quran itu perlu dihias. Al-Quran tidak perlu dihias. Al-Quran sudah indah, sudah agung sebelum kita menghias-hiasnya. Yang dimaksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah bacaan Al-Quran. Perbaguslah bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara kalian. Dan cara memperbagus bacaan Al-Quran ada dua. Satu, yaitu kita melakukan Al-Quran dengan berirama seperti itu, dan ini disunahkan dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yaitu kita melafalkan huruf-huruf dari Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Dan ini adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim, bagi setiap pembaca Al-Quran, maka ia wajib untuk mengamalkan tajwid dalam setiap hurufnya. Imam Ibnul Jazari berkata dalam manzumahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu. Dan mempraktekkan tajwid itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim mukallaf. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan, mempraktekkan tajwid dalam membaca Al-Quran, maka ia telah berdosa. Alasannya kenapa? Selanjutnya, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid, dengan bacaannya itu dengan tajwid. Kemudian wa hakadza minhu ilaina wasala. Kemudian dia juga Al-Quran itu sampai kepada kita juga dengan keadaan seperti ini, yaitu dibaca sesuai dengan tajwidnya. Nah, apa itu tajwid? Tajwid ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat. Mengucapkan setiap huruf dari makhraj serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Apa itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka kita mengeluarkannya dari makhraj. Contohnya seperti dari al-jawf atau al-halq atau al-lisan, asy-syafatan dan al-khayshum. Kemudian juga ada sifat mustahak. Sifat hak adalah sifat-sifat yang selalu melekat pada setiap huruf yang kita baca. Contohnya kita membaca suatu huruf, ada namanya hamas atau jahar dan lain-lainnya. Kemudian juga ada sifat mustahak yang tadi disebutkan. Sifat-sifat mustahak adalah sifat-sifat yang ada kadang ketika kita mengucapkan satu huruf dan juga terkadang tidak ada, seperti dalam tafkhim dan juga tarqiq. Inilah tadi, jadi kita harus mempraktekkan tajwid dalam setiap bacaan kita, karena kalau kita tidak mentajwidkan, membaguskan bacaan kita, maka kita akan berdosa, dan ini hukumnya wajib bagi setiap kita. Dan juga bisa nanti misal kalau antum mau tajwid biar bagus gitu, bisa tanya ke ustadznya. Ustadz ini insyaallah mutamayizin, insyaallah mereka bisa mengajari kita bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, mungkin ini saja. Sebenarnya banyak sih adab-adab yang bisa kita dapatkan ketika membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran yang wajib kita praktekkan, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan juga sebentar lagi kita akan berbuka, semoga
adab yang tadi telah disebutkan kita bisa amalkan semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal bacaan kita sehingga kita bisa termasuk dari ahlul Quran. Kemudian karena ini sekarang adalah hari Jumat, kita berada di petang Jumat, di mana petang Jumat itu adalah kita ketahui bersama dia mustajab doa pada malam Jumat pada hari Jumat kali ini. Maka marilah kita mempergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk berdoa apapun yang kita mau, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Inilah yang bisa kita dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Naqtatim bidu'ai kaffaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.